Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya akan membahas isi buklet LPDP Afirmasi 2022. Jadi buklet LPDP Afirmasi teman-teman sudah rilis di tahun 2022 ini. Ini adalah sampul buklet afirmasi, program afirmasi beasiswa daerah afirmasi. Jadi beasiswa daerah afirmasi ini teman-teman merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Persiapkan dirimu menjadi bagian dari SDM unggul untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Afirmasi dan teman-teman itu berada di daerah afirmasi, maka saya sarankan mending teman-teman mendaftar LPDP afirmasi saja ya. Nanti saya jelaskan bagaimana isi buklet ini. Apa itu beasiswa daerah afirmasi? Beasiswa daerah afirmasi merupakan beasiswa yang ditujukan untuk masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP. Seperti apa skema beasiswa daerah afirmasi? Jadi yang pertama, beasiswa daerah afirmasi disediakan untuk jenjang pendidikan magister 1 gelar atau single degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 24 bulan. Kemudian doktor 1 gelar single degree dengan durasi pendanaan studi paling lama 48 bulan atau sekitar 4 tahun teman-teman ya. Durasi pendanaan studi program magister psikologi profesi dapat melebihi 24 bulan disesuaikan dengan masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum program studi. Jadi yang ketiga, durasi pendanaan studi sebagaimana dimaksud tidak termasuk mengartikulasi bahasa. Kemudian pendaftar BPI daerah afirmasi yang telah mempunyai dan mengunggah LOA unconditional wajib memilih satu perguruan tinggi tujuan dalam ataupun luar negeri sesuai dengan daftar perguruan tinggi LPDP. Pendaftaran BPI daerah afirmasi belum memiliki LOA unconditional memiliki 3 perguruan tinggi tujuan dalam negeri atau luar negeri yang ada dalam daftar perguruan tinggi LPDP dengan program studi yang sama, sejenis atau serumpun. Yang keenam, bagi pendaftar BPI daerah afirmasi yang memilih perguruan tinggi tujuan luar negeri saat pendaftaran dan tidak mendapatkan LOA unconditional dari perguruan tinggi luar negeri tersebut selama masa pencarian LOA unconditional, maka LPDP memberikan kesempatan kepada pendaftar untuk mendapatkan LOA unconditional ya dari perguruan tinggi dan program studi dalam negeri yang ada dalam daftar LPDP. Pendaftar BPI daerah afirmasi yang ditetapkan lulus seleksi sebagai calon penerima beasiswa dapat mengikuti program pengayaan. Jadi ini hanya diperuntukkan untuk pendaftar LPDP daerah afirmasi teman-teman. Ada yang namanya program pengayaan bahasa ya. Biasa kita mengikuti pelatihan-pelatihan TOEFL atau IELTS ya teman-teman. Apa saja komponen biaya yang diberikan? Jadi biaya pendidikan yang pertama adalah biaya pendaftaran, biaya SPP ya, kemudian tunjangan buku, kemudian biaya penelitian tesis atau disertasi, kemudian biaya seminar internasional, kemudian biaya publikasi jurnal internasional. Kemudian biaya pendukungnya adalah biaya transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan. Jadi ada biaya hidup bulanan teman-teman. Kemudian biaya kedatangan, biaya keadaan darurat jika diperlukan, kemudian tunjangan keluarga. Nah, yang ketiga ini tadi adalah biaya pengayaan ya. Kemudian apa saja persyaratan umum pendaftaran beasiswa daerah afirmasi?
Nah, persyaratan umum beasiswa daerah afirmasi sebagai berikut, di mana yang pertama warga negara Indonesia, ya. Kemudian telah menyelesaikan program diploma 4 atau sarjana untuk beasiswa magister, program magister S2 untuk beasiswa doktor. Kemudian pendaftar yang telah menyelesaikan studi magister tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa magister, dan pendaftar yang telah menyelesaikan studi doktor atau S3 tidak diizinkan mendaftar pada program beasiswa doktor. Yang keempat, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui laman ini teman-teman ya. Laman ini ya. Kemudian tidak sedang menempuh studi ongoing, program magister untuk tujuan program magister ataupun doktor untuk tujuan program doktor, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Kemudian yang keenam, tidak sedang mendaftar, akan menerima atau menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding ya, selama menjadi penerima beasiswa LPDP. Kemudian nomor 7, pendaftar yang melampirkan LOE unconditional dengan waktu mulai studi yang tidak sesuai dengan ketentuan LPDP, maka wajib melampirkan surat keterangan penundaan jadwal perkuliahan program studi dari perguruan tinggi yang diunggah bersamaan dengan LOA unconditional. Kemudian yang ke-8, memilih perguruan tinggi tujuan dan program studi sesuai dengan ketentuan LPDP, teman-teman. Kemudian beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas berikut. Yang pertama, eksekutif, kelas khusus, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk, kelas internasional khusus tujuan dalam negeri, kelas yang diselenggarakan di lebih dari satu negara perguruan tinggi, atau kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan LPDP. Bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi poin-poin terlampir, teman-teman. Kemudian mengisi profil diri pada formulir pendaftaran online. Jadi kita langsung mengisi nantinya, teman-teman ya, profil diri kita pada formulir pendaftaran online. Kemudian menulis komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Ya, ini berupa esai, teman-teman. Ada batasannya 1.500 ya, 1.500 kata. Kemudian menulis proposal penelitian bagi pendaftar program pendidikan doktor. Kemudian menulis riwayat dan tautan publikasi ilmiah jika ada. Ya, jadi apa saja persyaratan khusus pendaftaran beasiswa daerah afirmasi? Yang pertama adalah menamatkan pendidikan dasar dan atau menengah yang dibuktikan dengan ijazah dari daerah afirmasi. Saya nanti akan membacakan juga daerah mana saja yang termasuk daerah afirmasi di Indonesia. Kemudian pendaftar bertempat tinggal di daerah afirmasi yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal atau domisili daerah afirmasi dari lurah atau kepala desa. Yang ketiga, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran sebagai berikut. Pendaftar jenjang magister paling tinggi 47 tahun. Kemudian pendaftar jenjang doktor paling tinggi 50 tahun. Ya, itu usianya, teman-teman. Beda dengan beasiswa reguler ya. Jadi usia beasiswa reguler itu hanya 35 tahun untuk magister, kemudian 40 tahun untuk program doktor.
Kemudian melampirkan surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Ya. Jadi nanti ada bagaimana contoh surat rekomendasinya ya, teman-teman. Kemudian bersedia menandatangani atau menyetujui surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit poin-poin terlampir. Mengunggah dokumen indeks prestasi kumulatif jenjang sarjana atau magister dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pendaftar jenjang magister memiliki indeks prestasi kumulatif pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 2,0 dan skala 4,0 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai asli atau salinan yang telah dilegalisir. Kemudian pendaftar jenjang doktor memiliki indeks prestasi kumulatif pada jenjang studi sebelumnya sekurang-kurangnya 3,0 pada skala 4,0 atau yang setara yang dibuktikan dengan transkrip nilai atau asli atau salinan yang telah dilegalisir. Kemudian khusus untuk pendaftar jenjang doktor dari program magister penelitian tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal. Yang ketujuh, bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman ini, teman-teman ya. Melalui laman ini, kemudian mengunggah dokumen kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ITS, PTE, Akademik, IELTS, Duolingo English, Test of English Proficiency, kemudian dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi pendaftar program magister dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ATP 400. Jadi ini afirmasi sedikit lebih rendah ya TOEFL-nya teman-teman. Kemudian TOEFL IBT 33, PTE Akademik 30, IELTS 4,5, Duolingo English 65, kemudian TOEFL 36 atau ekuivalen 400. Kemudian pendaftar program magister luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ATP 500, TOEFL IBT 61, PTE Akademik 50, IELTS 6,0, Duolingo English 95, TOEFL 66 atau ekuivalen 500. Kemudian pendaftar program doktor dalam negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL ITP 450, TOEFL IBT 45, PTE Akademik 36, IELTS 5,0, Duolingo English Test 75, TOEFL 46 atau ekuivalen 450. Kemudian pendaftar program doktor luar negeri skor minimal bahasa Inggris TOEFL ITP 500, TOEFL IBT 61, PTE Akademik 50, IELTS 6,0, Duolingo English Test 95, TOEFL 66 atau ekuivalen 500. Sertifikat TOEFL ITP berlaku harus berasal dari lembaga resmi penyelenggara tes TOEFL ITP di Indonesia. Kemudian yang ke-9, melampirkan surat usulan mengikuti beasiswa LPDP sekurang-kurangnya dari pejabat eselon 2 yang membidangi pembinaan atau pengembangan SDM pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah bagi pendaftar yang berstatus CPNS atau PNS atau sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi SDM pada Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU bagi pelamar yang berstatus anggota TNI atau sekurang-kurangnya dari pejabat yang membidangi SDM pada Mabes Polri bagi pendaftar yang berstatus anggota Polri. Kemudian apa saja pelanggaran dan sanksi yang diberlakukan oleh LPDP? Yang pertama, pendaftar yang melakukan kecurangan selama tahapan pendaftaran dan atau seleksi beasiswa dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan dan persyaratan seleksi. Kemudian yang kedua, pendaftar yang melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi akan digugurkan dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
Kemudian apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan pada surat pernyataan, calon penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai calon penerima beasiswa dan pemblokiran pada program LPDP di masa yang akan datang. Jadi ada pemblokiran teman-teman ya, blacklist ya, di blacklist teman-teman. Apabila pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima di kemudian hari diketahui melanggar ketentuan dan persyaratan seleksi dan atau tidak memenuhi persyaratan yang disampaikan pada surat pernyataan, penerima beasiswa tersebut akan diberikan sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa, kemudian pengembalian seluruh dana yang telah diterima dan pemblokiran pada program LPDP di masa yang akan datang. Bagaimana dengan ketentuan pengabdian yang ditetapkan oleh LPDP? Jadi yang pertama, penerima beasiswa wajib kembali dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi sepertinya ini khusus luar negeri ya, harus kembali ke Indonesia teman-teman. Kemudian kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali di masa studi ditambah 1 tahun. 2N tambah 1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Bagaimana cara mendaftar LPDP? Jadi mendaftar secara online pada situs pendaftaran beasiswa LPDP https ya beasiswa LPDP kemenkeu.go.id. Jadi yang kedua, melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Nah, pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Apa saja proses seleksi beasiswa daerah afirmasi? Proses seleksi beasiswa daerah afirmasi sebagai berikut. Nah, ini sudah saya jelaskan teman-teman di video pertama saya. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, kemudian seleksi bakat skolastik, kemudian seleksi substansi. Jadi ada tiga proses seleksi teman-teman. Kemudian catatan bagi pendaftar program beasiswa daerah afirmasi yang diunggah LOE unconditional dan telah diakui LPDP pada seleksi administrasi dapat melanjutkan ke tahap seleksi substansi tanpa mengikuti seleksi bakat skolastik, teman-teman. Bagaimana dengan proses seleksi beasiswa tahun 2022? Jadi proses seleksi akan dilakukan dengan menyesuaikan kebijakan pemerintah terkait pandemi COVID-19. Jadi proses seleksi dapat dilakukan secara daring atau luring atau gabungan dari daring dan luring. Jadi hybrid teman-teman. Menyesuaikan kebijakan pemerintah tersebut sehingga pada aplikasi pendaftaran, pendaftar harus memilih kota atau lokasi seleksi yang disediakan oleh LPDP. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi jika nantinya seleksi akan dilakukan secara luring atau hybrid. Kemudian catatan perkuliahan paling cepat. Jadi yang pertama seleksi beasiswa tahap 1 diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat pada bulan Agustus 2022. Kemudian seleksi beasiswa tahap 2 yang diberlakukan untuk perkuliahan paling cepat bulan Januari 2023. LOA unconditional adalah surat resmi dari perguruan tinggi official admission yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut tanpa persyaratan, kecuali persyaratan sponsor pendanaan, dokumen fisik ijazah, dan transkrip nilai jenjang studi sebelumnya, dan atau persyaratan tambahan yang tidak berisiko mengubah status diterimanya orang tersebut sebagai mahasiswa pada program studi yang dituju, serta memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta durasi studi, lama studi, permulaan studi, dan atau akhir studi. Jadi LOA unconditional diunggah harus memenuhi kriteria. Yang pertama, perguruan tinggi dan program studi harus sesuai dengan salah satu pilihan pada aplikasi pendaftaran teman-teman. Jadi nanti ada pilihan ya di aplikasi pendaftaran. Kita bisa memilih di situ perguruan tinggi. Kemudian intake harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP terkait waktu perkuliahan paling cepat.
yang diizinkan. Jika intake perkuliahan yang tercantum pada LOA unconditional yang diunggah tidak sesuai dengan ketentuan, maka wajib melampirkan surat defer atau penundaan dari perguruan tinggi yang menerbitkan LOA. Ya. Jika pendaftar mengunggah LOA unconditional yang tidak sesuai ketentuan LPDP, maka dianggap tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Jadi ini teman-teman, ada dokumen yang harus kita unggah. Ya, jadi yang pertama itu adalah scan ijazah S1 atau S2 atau SKL asli atau legalisir. Jadi kita unggah dokumennya, kemudian transkrip nilai S1 atau S2 asli atau legalisir, kemudian dokumen penyetaran ijazah dan konversi IPK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui laman ini teman-teman ya. Bagi lulusan luar negeri, sertifikat bahasa asing yang dipersyaratkan dan masih berlaku asli, kemudian letter of acceptance atau LOA unconditional yang masih berlaku dan sesuai dengan perguruan serta program studi yang dipilih, kemudian surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi, kemudian surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit, jadi poin-poin terlampir. Kemudian surat usulan dari pejabat setingkat eselon 2 setara yang membidangi SDM khusus pendaftar yang berprofesi sebagai PNS, TNI atau Polri. Kemudian profil diri pada formulir pendaftaran online. Jadi kita mengisi profil diri ya teman-teman, diisi secara online. Kemudian komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Kemudian ada proposal penelitian khusus doktor. Jadi ada catatannya di sini, di mana dokumen surat rekomendasi, surat usulan khusus pendaftar yang berprofesi sebagai PNS, TNI atau Polri, dan surat keterangan domisili harus diterbitkan pada tahun 2022. Jadi surat rekomendasinya teman-teman itu harus diterbitkan di tahun 2022. Format komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia, serta proposal penelitian. Jadi komitmen kembali ke Indonesia, rencana pasca studi, dan rencana kontribusi di Indonesia. Jadi di sini ada 1.500 sampai 2.000 kata teman-teman ya. Proposal penelitian khusus dokter 1.500 sampai 2.000 kata. Jadi sama katanya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada judul penelitian, kemudian ada latar belakang ya, diuraikan teman-teman secara singkat berupa topik isu yang ingin Anda teliti dan mengapa signifikan diteliti. Kemudian perumusan permasalahan, statement of problem ya. Jadi diuraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlu Anda meneliti. Tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah Anda masih belum terselesaikan sepenuhnya sehingga Anda ingin melakukan penelitian. Pertanyaan dan tujuan penelitian, rumuskan tujuan pertanyaan penelitian Anda, kemudian kelogisan ya. Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian Anda. Khusus penelitian, jelaskan hipotesis jika ada dan atau model penelitian yang mendukung tujuan atau pertanyaan penelitian. Jelaskan pula kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terbukti. Kemudian metode dan desain. Jelaskan bagaimana Anda akan mengumpulkan data dan mengapa. Jelaskan mengapa metode ini adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Jelaskan analisis dan hasil mendukung maupun tidak mendukung hipotesis. Ya. Cantumkan outline jadwal pendaftaran dari awal sampai selesai. Signifikansi atau manfaat. Jadi deskripsikan secara umum bagaimana penelitian Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Kesimpulan dan saran. Deskripsikan secara umum bagaimana program penelitian yang Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun praktis. Kemudian ya jadi lampirkan daftar pustaka teman-teman ya. Ini adalah daftar daerah afirmasi teman-teman. Jadi tidak semua di Indonesia ya termasuk daerah afirmasi. Jadi ada Provinsi Lampung ya, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar,
Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Kota Tual, ya. Kemudian Maluku, Provinsi Maluku, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram bagian barat, Kabupaten Seram bagian timur. Nah, kemudian Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu. Kemudian yang keempat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada satu saja teman-teman, Kabupaten Lombok Utara. Ya, kemudian Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Pulau Ras Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sika, Kabupaten Timur Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Timur. Jadi ini masih Nusa Tenggara Timur ya. Kabupaten Rotendao, Kabupaten Saburai Jua, ya. Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, selanjutnya adalah Provinsi Papua, di mana ada banyak di sini teman-teman. Provinsi Papua. Jadi teman-teman yang berada di Papua saya harapkan mendaftar di daerah afirmasi. Kabupaten Biak Numfor, Jayapura, Kepulauan Yapen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Sarmi. Kota Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bopen Digoel, ya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Kerom, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Mapi, Kabupaten Nabire, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pania, Kabupaten Puncak Gunung Bintang, ya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, jadi Kabupaten Supiori, Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo. Ada Papua Barat, Kabupaten Pafak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrau. Nah, ada Kabupaten Teluk Bintuni teman-teman ya, tempat saya kemarin mengabdi SN3T. Ya, kemudian Kabupaten Teluk Wandoma. Kemudian yang kedelapan, Provinsi Sulawesi Tengah, ada Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, Sumatera Barat hanya satu ya, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kemudian Sumatera Selatan hanya satu juga, Kabupaten Musirawas Utara. Kemudian Sumatera Utara ada Kabupaten Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara. Hanya itu teman-teman ya, daerah afirmasi. Yes. Nah, ini adalah contoh surat rekomendasi. Poin-poin surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran disetujui saat akan melakukan submit ya. Jadi yang pertama, setia kepada Pancasila, Negara Kesatuan RI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak pernah sedang atau mendukung atau terlibat dalam gerakan organisasi atau ideologi yang bertentangan dan atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi. Kemudian tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP. Kemudian tidak menggunakan media informasi dan media sosial untuk menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Kemudian tidak pernah sedang atau akan terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum dan norma-norma sosial masyarakat. Tidak pernah sedang atau akan terlibat dalam tindakan pidana apapun. Kemudian tidak pernah
sedang atau akan melakukan tindakan terkait dengan penggunaan atau pengedaran zat adiktif atau narkoba, kemudian tidak sedang menjalani studi ongoing, bersedia untuk tidak bekerja selama masa studi kecuali atas persetujuan LPDP. Kemudian kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun atau 2N tambah 1 setelah selesai studi secara berturut-turut. Kembali dan berkontribusi di daerah afirmasi asal selesai studi bagi penerima program beasiswa daerah afirmasi. Kemudian sebagai CPNS, PNS, TNI, dan Polri bersedia memenuhi ketentuan tugas belajar dan mendapatkan surat izin mengikuti seleksi dari pejabat yang berwenang. Kemudian memberikan dokumen dan data pendaftaran yang benar, akurat, dan sesuai aslinya, serta bersedia menerima sanksi pemblokiran bila terdapat informasi pada dokumen dan data pendaftaran yang tidak benar. Berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa LPDP. Nah, demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila saya melanggar dan tidak mematuhi surat pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ini adalah poin-poin surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran disetujui saat akan melakukan submit, teman-teman. Contoh sertifikat TOEFL, ya, TOEFL ITV, ya. Saya perkecil lagi, teman-teman. Ini adalah contoh sertifikat bahasa TOEFL ITV. Kemudian ini juga dilampirkan, ya. Kemudian contoh sertifikat bahasa VTI akademik. Sertifikat IELTS, ya, ini. TOEFL IBT, ini contohnya, ya. Sertifikat ini contohnya. Demikian video saya, teman-teman, terkait pembahasan beasiswa LPDP afirmasi. Like, subscribe, dan bagikan, teman-teman, dan klik lonceng notifikasinya biar teman-teman bisa melihat video-video saya selanjutnya terkait dengan pembahasan beasiswa LPDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.